Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Waktu berlalu. Pada saat ini Lindong duduk di tebing dekat Pil River. Gelombang demi gelombang kekuatan Yuan alami terus melonjak dari sekelilingnya dan akhirnya mengalir ke tubuhnya. Di bawah Lindong adalah platform besar 10.000 kaki. Pada saat ini setidaknya ada 10.000 murid Sekte Dao yang duduk diam di atasnya. Yuan power yang besar dan perkasa mengalir di dalam platform. Dan itu diserap oleh murid-murid tersebut. Lindong mengamati pemandangan luas dan perkasa di bawah ini sebelum dia segera merenggangkan pinggangnya yang malas. Setelah merenggangkan pinggangnya yang malas, mata Lindong tiba-tiba menyapu ke arah kanannya. Dia kemudian melihat sosok manusia berjubah hitam yang dikenalnya duduk di atas batu tidak jauh darinya. "Datanglah jika kau ingin berbicara," ucap Wang Yan juga menoleh ketika dia melihat mata Lindong melihat ke arahnya. Segera Lindong bergerak dan duduk di samping Wang Yan. Duduk di samping Wang Yan, Lindong melirik janggut dan wajahnya yang dipenuhi luka. "Aku mendengar bahwa kau telah membunuh penatua gerbang Yuan dan 2 jenderal jiwa," ucap Wang Yan menoleh dan menatap ke arah Lindong. Lindong sejenak terkejut. Selain Ying Xuanzi, dia tidak pernah memberitahu orang lain tentang apa yang terjadi. Bagaimana Wang Yan tahu tentang ini? Jangan khawatir, Huan yang telah memberitahuku. Dia sepertinya khawatir aku akan membencimu karena insiden selama kompetisi aula. Karena itu, dia diam-diam datang dan memberitahuku semuanya, ucap Wang Yan menjelaskan. Lindong terdiam. Segera dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Gadis itu tidak pernah muncul di hadapannya sejak dia kembali ke Sekte Dao. Ada desas-desus bahwa dia diseret paksa oleh kakak perempuannya untuk melakukan retret dan berlatih. Tanpa diduga, dia benar-benar akan memberitahu Wang Yan tentang ini. Hahaha, masalah kali ini benar-benar menggembirakan. Aku telah mengacau di luar selama bertahun-tahun. Tetapi murid gerbang Yuan yang aku bunuh hampir tidak berarti. Dibandingkan dengan penatua dan 2 jenderal jiwa yang kalian habisi, itu hampir tidak layak disebutkan, ucap Wang Yan membuka mulutnya saat tertawa. Itu semua karena ada seorang teman yang membantuku. Dengan kekuatanku saat ini, mustahil bagiku bisa menghabisi mereka, ucap Lindong menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatanmu saat ini, kau dapat dianggap luar biasa bahkan di antara anggota generasi muda Sekte Super di wilayah Suan Timur. Namun masih ada celah jika dibandingkan dengan murid-murid top di gerbang Yuan, ucap Wang Yan. Apakah senior Wang Yan mengacu pada 3 raja kecil di gerbang Yuan? Tanya Lindong sambil menyipitkan matanya. Raja Yuan kecil, Raja Ling kecil, dan Raja Lei kecil. Mereka bertiga dididik secara pribadi oleh 3 kepala sekte gerbang Yuan. Dan mereka adalah anggota generasi muda terkuat di gerbang Yuan. Dari sudut pandang tertentu, mereka dapat dianggap sebagai anggota generasi muda terkuat di seluruh wilayah Suan Timur. Mereka kemungkinan besar akan menjadi ancaman terbesar kita di kompetisi sekte besar yang akan datang, ucap Wang Yan. Seberapa kuat ketiga raja kecil ini? Tanya Lindong. Mereka bertiga pernah bertukar pukulan dengan para ahli panggung kehidupan misterius. Meskipun mereka tidak menang, namun mereka mampu mundur tanpa terluka, ucap Wang Yan. Mendengar kata-kata ini, jelas Lindong sangat terkejut. Aku pernah bertukar pukulan dengan raja kecil Lei Qian, ucap Wang Yan. Oh, apa yang terjadi pada akhirnya? Tanya Lindong. Wang Yan terdiam sesaat sebelum dia segera membuka kancing bajunya.
Segera Lindong melihat bahwa ada bekas luka telapak tangan yang mencolok di dada Wang Yan. Luka itu tampaknya telah terbakar oleh api. Meskipun bekas luka dari jejak telapak tangan ini telah sangat berkurang, Lindong masih bisa menyimpulkan seberapa serius cedera yang diderita Wang Yan saat itu. Jika bukan karena aku dengan cepat melarikan diri, aku mungkin telah mati di tangannya. Ucap Wang Yan mengejek dirinya sendiri. Mendengar ini, mata Lindong serius. Dia telah bertukar pukulan dengan Wang Yan dan jelas menyadari betapa kuatnya kekuatan Wang Yan. Namun Raja Lei kecil itu, Lei Qian, bisa mengalahkan Wang Yan. Kekuatannya kemungkinan telah mencapai puncak 9 Yuan Nirvana. Di antara 3 raja kecil di gerbang Yuan, Lei Qian hanyalah peringkat ketiga. Di atasnya masih ada Raja Ling kecil dan Raja Yuan kecil. Ekspresi Wang Yan suram saat dia perlahan menjelaskan. Bahkan dia hanya peringkat ketiga. Ucap Lindong meringkukkan mulutnya. Jelas keseriusan di matanya menjadi semakin padat. Sepertinya kompetisi sekte besar yang akan datang tidak akan mudah untuk sekte Dao kita. Ucap Lindong sambil menghela nafas. Selain 3 raja kecil dari gerbang Yuan, apakah ada individu yang merepotkan dari 6 sekte super lainnya? Tanya Lindong. 6 sekte super hebat lainnya juga bukan individu biasa. Kekuatan murid-murid mereka tidak akan kalah dengan sekte Dao kita. Namun orang yang paling menonjol di antara mereka kemungkinan besar adalah Ling Qingzu dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Ucap Wang Yan. Ling Qingzu. Segera tangan Lindong terkepal erat. Melihat sikap Lindong yang sedikit berubah, Wang Yan sedikit mengerutkan dahinya. Reputasi Ling Qingzu di antara generasi muda di wilayah Suan Timur tidak kalah dengan salah satu dari 3 raja kecil di gerbang Yuan. Dia juga seorang jenius yang sangat langka. Dan dia telah dipilih oleh kepala sekte Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga untuk menjadi murid terakhirnya. Saat itu, Xiao Xiao pernah bertukar pukulan dengan Ling Qingzu. Namun dia dikalahkan olehnya. Namun hubungan antara sekte Dao kita dan Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga cukup baik. Kecuali jika terjadi kecelakaan besar, mereka kemungkinan besar tidak akan menyerang kita. Tentu saja jika kita bisa bergabung dengan mereka, itu akan menjadi kabar baik bagi kita. Ling Qingzu sangat kuat. Paling tidak, Raja Lei kecil itu, Lei Qian, tidak akan bisa sebanding dengannya. Ucap Wang Yan. Meskipun kedua belah pihak tidak dianggap musuh, Ling Qingzu jelas tidak akan campur tangan dalam dendam antara sekte Dao dan gerbang Yuan. Paling-paling dia hanya akan diam. Tidak membantu salah satu pihak adalah hal terbaik yang bisa dia lakukan. Sangat kuat ya, ucap Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Sekte super lainnya juga memiliki beberapa ahli muda yang terkenal dan kuat. Kompetisi sekte besar yang akan datang akan sangat menarik. Ucap Wang Yan perlahan berkata. Aku sangat menantikannya. Ucap Lindong. Waktu berlalu. Pada saat ini di alun-alun besar di puncak, banyak murid sekte Dao yang berdiri diam di atasnya. Mata mereka mengandung jejak rasa hormat dan iri saat mereka melihat ke tengah alun-alun. Pada saat ini kandidat untuk mewakili sekte Dao dalam kompetisi sekte besar telah berdiri di tengah alun-alun. Kompetisi sekte besar akan segera dimulai. Secara alami, sekte Dao juga mulai mengkonsolidasikan anggota mereka saat mereka bersiap untuk menuju ke daerah iblis unik dalam kelompok yang besar. Lindong berdiri di tempat pemimpin di antara kelompok. Matanya mengamati sekelilingnya. Setelah itu dia melihat Ying Huan yang berada di depan kelompok Aula Langit. Setelah beberapa saat, suara angin kencang muncul di panggung tinggi di depan mereka. Terlihat beberapa sosok mendarat di atasnya. Yang di depan adalah penguasa sekte Dao Ying Xuanzi. Di belakangnya adalah kepala aula dan wakil kepala aula dari 4 aula. Percakapan pribadi di alun-alun segera terhenti ketika Ying Xuanzi muncul. Mata mereka semua mengandung rasa hormat ketika mereka berhenti di Ying Xuanzi. Pada saat ini, Ying Xuanzi berdiri di atas panggung yang tinggi.
Sebagai murid Sekte Dao, sepertinya setiap orang harus mengetahui bahaya dan kekejaman kompetisi sekte besar. Kali ini, itu bukan pertandingan persahabatan. Satu-satunya yang bisa kalian lakukan adalah saling melindungi. Tidak banyak yang ingin aku katakan. Yang aku harapkan kalian kembali dengan jumlah yang sama saat ini, ucap Ying Xuanzi dengan kesungguhan. Ekspresinya rumit saat dia melihat murid-murid muda yang bersemangat itu. Selama kompetisi sekte hebat ini, Xiao Xiao akan menjadi komandan. Lindong dan Wang Yan akan membantunya. Aku harap kalian bertiga dapat membawa mereka semua kembali, ucap Ying Xuanzi meraung dalam. Matanya tajam saat dia menatap 3 orang di depan kelompok itu. Baik, dipahami. Wajah cantik Ying Xiaoxiao berubah serius saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Berdiri di sampingnya, Lindong dan Wang Yan saling memandang sebelum mereka dengan lembut mengangguk. Ini jelas tidak akan menjadi tugas yang mudah. Kali ini, kepala aula dari 4 aula akan menemani kalian semua ke daerah iblis unik. Namun saat memasuki wilayah iblis unik, kalian akan sendirian. Apakah kalian semua sudah siap? Mata para murid di alun-alun itu bertekad dan sangat panas. Jelas tak satu pun dari mereka memiliki niat untuk mundur. Baiklah, jika semua orang sudah siap, kalian semua harus pergi. Seluruh sekte Dao akan menunggu kalian semua di sini untuk kembali dengan kemenangan, ucap Ying Xuanzi. Pada saat ini kepala aula langit Qilei juga melangkah maju. Setelah itu, dia melambaikan tangannya yang besar dan 3 kepala aula lainnya juga bergegas ke udara. Murid-murid sekte Dao di alun-alun itu juga bergegas ke udara setelah melihat ini. Formasi mereka cukup teratur. Setelah itu mereka semua menundukkan kepala dan menangkupkan tangan sambil melihat orang-orang di pegunungan. Segera setelah itu, gelombang seperti raungan rendah bergema di tempat itu. Senior, bawa kemuliaan bagi sekte Dao kami. Raungan rendah bergemuruh dan menyebar menyebabkan langit sedikit bergetar. Ayo pergi, ucap Qilei melihat sekelilingnya. Setelah suaranya terdengar, dia segera melintas dan bergegas keluar. Ketika tubuhnya bergerak, ratusan sosok di belakangnya juga bergegas keluar hampir seketika. Akhirnya sekelompok besar orang seperti sekelompok awan badai saat mereka dengan cepat meninggalkan sekte Dao seperti angin menyapu awan. Kali ini, total 300 orang dari sekte Dao kami berpartisipasi dalam kompetisi sekte besar. Mereka dapat dianggap sebagai murid paling menonjol yang dipilih dari 4 aula. Formasi ini cukup signifikan. Di udara, Lindong terbang di depan para murid dari aula sunyi. Saat ini Pang Tong ada di sampingnya. Apakah kau tahu kira-kira berapa banyak murid yang akan dikirim gerbang Yuan? Ucap Lindong bertanya dengan lembut. Seharusnya sekitar 500 atau lebih. Ucap Pang Tong berpikir sejenak saat berkata. Lindong mengangguk sedikit. Line up mereka cukup signifikan. Selain itu, para peserta dianggap sebagai elit di antara murid-murid mereka. Dari titik ini orang dapat mengatakan bahwa kekuatan gerbang Yuan memang sedikit lebih kuat dari sekte Dao. Wilayah iblis unik terletak di tengah wilayah Suan Timur. Wilayah ini dianggap sebagai salah satu daerah paling terkenal di wilayah Suan Timur. Di luar daerah iblis unik, ada banyak kota, di antara mereka kota iblis unik adalah yang termegah. Karena itu adalah tempat yang kacau yang dipenuhi dengan segala macam orang. Kota itu tidak memiliki siapapun yang mengelolanya. Namun dimanapun, selama ada sekelompok besar orang secara alami akan ada aturan yang lahir. Ketika kelompok besar dari sekte Dao secara bertahap memasuki daerah iblis unik, mereka juga dapat melihat bahwa ada cukup banyak orang yang terbang melintasi langit dan bergegas dari segala arah di langit. Tujuan setiap orang jelas sama. Ini benar-benar spektakuler. Kekaguman melintas di mata Lindong ketika dia melihat adegan ini. Meskipun dia telah mengalami perang 100 kekaisaran dan itu adalah peristiwa yang cukup besar, itu jelas lebih rendah jika dibandingkan dengan kompetisi sekte besar.
kami telah memasuki daerah iblis unik. Kemungkinan kita akan segera mencapai kota iblis unik. Kau akan tahu apa yang disebut spektakuler ketika kita mencapai tempat itu. Hahaha, ucap Pang Tong tertawa dari samping Lindong. Lindong mengangguk sedikit. Dia mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan. Sejak dia memasuki wilayah ini, dia memperhatikan bahwa warna tanah telah berubah menjadi hitam pekat. Warna gelap ini menyebabkan hati Lindong merasa agak tidak nyaman. Dia telah memperoleh beberapa kenangan yang tertinggal dari zaman kuno sebelumnya. Karena itu, dia menyadari betapa menakutkan dan jahatnya makhluk-makhluk gelap yang tidak dikenal ini. Sementara Lindong menundukkan kepalanya dan berpikir keras, sekelompok besar orang terbang melewati mereka dengan cepat. Ini berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum sebuah gunung besar telah muncul. Setelah itu suara gempa bumi tiba-tiba menyebar di langit. Lindong mengangkat kepalanya setelah diganggu oleh suara ini. Segera setelah itu dia melihat kota hitam yang tampak tak berujung di depan matanya. Kota itu seperti naga hitam kuno yang berdiri dengan kesepian dan memancarkan perasaan dingin yang kuno dan sedingin es. Suara mengerikan dan memekakkan telinga juga menyapu darinya dan menutupi seluruh area ini. Ini adalah kota iblis unik, ucap Pang Tong menunjuk ke arah benda hitam besar itu. Ikut aku ke kota. Semua orang harus berhati-hati. Berdiri di depan kelompok, Kile memperingatkan mereka dengan tegas. Setelah itu dia bertukar pandang dengan Chen Zhen dan kepala aula lainnya. Baru kemudian dia bergegas keluar dan memimpin kelompok besar untuk terbang ke kota besar. Meskipun sosok manusia yang telah tiba di sekitar kota iblis unik seperti belalang, masih jarang sekelompok besar orang memasuki kota sekaligus. Oleh karena itu, kelompok Sekte Dao menarik perhatian seluruh tempat ketika mereka mendekati kota iblis unik. Apakah mereka dari Sekte Dao? Bahkan mereka telah tiba. Mereka memang salah satu dari 8 sekte super. 4 ahli panggung kehidupan misterius memimpin grup ini cukup besar. Ini pasti akan menjadi pertarungan yang sengit antara mereka dengan Gerbang Yuan. Selama kompetisi terakhir, dikabarkan bahwa Sekte Dao menderita kerugian yang cukup besar. Bahkan murid mereka yang paling menonjol saat itu mati di hadapan Gerbang Yuan. Sejujurnya orang-orang dari Gerbang Yuan itu benar-benar sangat kejam. Itu benar, dendam antara Gerbang Yuan dan Sekte Dao sangat dalam. Aku ingin tahu siapa yang bisa menang kali ini. Beberapa waktu yang lalu, ada pendatang baru yang cukup terkenal di Sekte Dao. Dia sepertinya dipanggil Lindong dan dia bahkan mengalahkan Yao Ling dari dasar tebing darah. Aku juga sudah mendengar tentang masalah ini. Namun Yao Ling tidak bisa dibandingkan dengan 3 raja kecil di Gerbang Yuan. Bagaimanapun, akan ada pertunjukan yang bagus selama kompetisi sekte besar ini. Pada saat ini percakapan pribadi dengan cepat menyebar ke seluruh tempat ini. Setelah beberapa saat, ekspresi kelompok Lindong tiba-tiba berubah. Mereka menoleh dan melihat ke arah bagian lain dari langit. Terdengar suara angin bergegas juga muncul dari tempat itu. Setelah itu, sekelompok besar orang yang sama muncul di depan mata mereka. Mereka, ucap Lindong menyipitkan matanya dan melihat ke kejauhan. Ada cukup banyak orang dalam kelompok itu, dan mereka semua mengenakan jubah abu-abu. Orang-orang dari Sekte 1000 Boneka. Apakah kau melihat orang tepat di depan? Jika aku tidak salah, dia seharusnya menjadi orang yang paling menonjol di antara anggota generasi muda Sekte 1000 Boneka. Iblis Guli, ucap Pang Tong. Iblis Guli, mata Lindong melihat ke atas. Ada desas-desus bahwa boneka esensi kehidupannya juga telah disempurnakan menjadi boneka jiwa kelas 9. Dan itu tidak kalah dengan ahli tahap 9 Yuan Nirvana. Kita harus berhati-hati jika kita bertemu dengannya di masa depan, ucap Pang Tong. Seketika sebuah semburat keterkejutan melintas di mata Lindong. Tampaknya pemuda berpakaian abu-abu itu juga merasakan sesuatu ketika Lindong menatapnya. Menarik. Tidak disangka Sekte Dao ternyata memiliki orang lain yang luar biasa.
Tidak disangka Sekte Dao ternyata memiliki orang lain yang luar biasa selain Ying Xiaoxiao. Ucap pemuda berpakaian abu-abu itu tertawa pelan. Segera setelah itu, dia perlahan menarik pandangannya. Ayo pergi. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.